warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramesti Maudi Putri dari SI 4101 akan menjelaskan tentang database helper untuk Android Studio. Banyak banget opsi media penyimpanan yang bisa kita pakai untuk menyimpan data ke dalam aplikasi Android. SQLite adalah salah satu opsi yang paling serbaguna dan praktis untuk kita implementasikan. Database SQLite adalah solusi penyimpanan yang baik jika Anda memiliki data terstruktur yang perlu diakses dan disimpan secara persisten serta sering ditelusuri dan diubah. Anda juga bisa menggunakan SQLite sebagai media penyimpanan utama untuk data aplikasi atau pengguna, atau Anda juga bisa menggunakan untuk proses caching seperti serta menyediakan data yang diambil dari cloud. Nah, jika Anda bisa menyatakan data berupa baris dan kolom, pertimbangkan untuk memakai database SQLite. Jika menggunakan database SQLite yang dinyatakan sebagai objek SQLite database adalah semua interaksi dengan database melalui instance dari kelas SQLite Open Helper yang akan mengeksekusi permintaan dan pengelolaan database. Aplikasi hanya boleh berinteraksi dengan SQLite Open Helper. Ada dua tipe data yang dikaitkan secara khusus dengan menggunakan database SQLite, yaitu cursor dan content values. SQLite database selalu menyajikan hasil berupa kursor dalam format tabel yang menyerupai database SQL. Kita bisa menganggap data sebagai larik baris dan kursor adalah pointer ke dalam satu baris data terstruktur. Kelas kursor menyediakan metode untuk menggerakkan kursor melalui struktur data dan metode untuk mendapatkan data dari bidang-bidang setiap baris. Kelas kursor memiliki sejumlah subkelas yang mengimplementasikan kursor untuk tipe data tertentu, yaitu SQLite kursor dan matrix kursor. Beberapa operasi umum yang ada pada kursor adalah get count, get column names, get position, getter seperti get string dan get integer, operasi seperti move to first dan move to next, yang terakhir close. Terus yang kedua yaitu content values. Serupa dengan cara ekstra menyimpan data, instance content values menyimpan data sebagai pasangan nilai kunci. Dalam ini, kuncinya adalah nama kolom dan nilainya untuk sel. Satu instance content values menyatakan satu baris tabel. Mengimplementasikan database SQL. Untuk mengimplementasikan SQLite, Anda perlu melakukan satu, buat model data. Yang kedua, jadikan SQLite Open Helper sebagai subclass. Jadi, yang pertama gunakan konstanta untuk nama tabel dan query pembuatan database. Mengimplementasikan onCreate untuk membuat SQLite database bersama tabel untuk data Anda. Implementasikan onUpgrade. Dan yang terakhir, implementasikan metode optional. Lalu implementasikan metode query, insert, delete, update, dan count. Dalam main activity, buat instance SQLite Open Helper. Panggil metode SQLite Open Helper untuk digunakan bersama database yang dibuat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Android Recycler View. Recycler View merupakan salah satu tampilan yang umum dan banyak sekali digunakan untuk menampilkan informasi yang ingin disampaikan lewat aplikasi Android. Khususnya saat informasi yang ingin disampaikan tersebut banyak dan relatif seragam. Recycler View dikatakan sebagai jenis view yang fleksibel untuk menampilkan data yang besar dalam layar yang terbatas. Bagaimana Recycler View dapat menjadi cara yang efisien untuk menampilkan banyak data? Misalnya, kita memiliki 100 item yang ingin ditampilkan dan layar gadget hanya 10 item.
Dengan menggunakan metode lain, misalnya list view, 100 item tersebut akan dibind dan yang tampak hanya 10 item. Akibatnya, ada 90 item yang sebenarnya ada namun tidak terlihat di saat tersebut. Recycler view bekerja dengan mengoptimalkan efisiensi di kasus ini. Recycler view hanya melakukan binding data pada 10 item yang ditampilkan. Satu item di atas layar dan satu item di bawah layar. Pada saat pengguna scrolling layar, tergantung sih arah scrollingnya gimana, recycler view akan menampilkan item yang sudah disiapkan tadi serta melakukan binding data pada item selanjutnya. Basic recycler view. Secara umum untuk mengimplementasikan recycler view, langkah-langkah yang perlu dilakukan dapat dirangkum antara lain: 1. Menambahkan komponen recycler view di layout activity atau fragment. Yang kedua, membuat layout untuk satu item recycler view. Yang ketiga, membuat model untuk item data. Itu opsional. Yang keempat, membuat adapter dan view holder. Dan yang terakhir, setup recycler view di activity atau fragment. Nah, sekarang kita lihat di codingan yang sudah saya buat di sini. Di sini ada activity list. Kita di sini membuat list artikel. List artikel. Nah, untuk desainnya sendiri, yang pertama yaitu kayak seperti ini. Ini tampilan awalnya. Ini untuk lihat list artikel yang sudah dibuat tadi di awal. Lalu yang ini juga seperti ini codingannya. Lalu seperti ini juga untuk list activity-nya. Untuk artikelnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk merunning codingan saya. Di sini saya menggunakan HP. Nah, kayak seperti ini tampilannya. Lalu kita di sini buat meng-create artikel. Di sini kita klik. Nah, di sini kita tulis title artikelnya tuh mau apa. Kita di sini tulis Android SI 4101. Nama artikelnya yaitu SQLite database SQLite ya. Autornya atas nama saya, Pramesti. Setelah mengisi seperti ini, kita post. Sudah berhasil. Lalu kita back. Lalu kita lihat artikel list. Nah, di sini sudah ada masuk di bawah ini, dan kita bisa melihat artikel yang sudah dibuat, yang sudah kita isi tadi. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.